Jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk mengawali pelayanan firman Tuhan, renungan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya kami menaikkan doa syukur ke hadapan-Mu atas hari baik dan berkat yang Engkau berikan bagi kami semua. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini, kami sungguh-sungguh ingin mendengarkan sabda firman-Mu untuk menjadi petunjuk dan terang bagi jalan hidup kami. Berilah hikmat dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga maksud dari firman-Mu boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dengan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Sabtu 2 Januari tahun 2021. Firman Tuhan menurut Almanak Nas GKE bersumber dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Tetapi cukup untuk saya bacakan dengan penekanan khusus pada ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, saya memberikan judul kecil untuk renungan pagi ini, hikmat dari atas. Menyampaikan harapan dalam doa biasa dilakukan setiap orang yang beriman, beragama. Saat bersyafaat untuk pemimpin negara, kita berharap mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Tujuannya jelas, agar jadi pemimpin yang amanah, yang jujur, adil, tegas, dan punya integritas, di mana semua ini wujud konkret dari berhikmat. Demikian juga saat berulang tahun, sebelum meniup lilin, biasanya dikatakan, make a wish, katakanlah harapanmu, agar didoakan. Sekalipun diurutkan deretan harapan, tetap saja intinya minta Tuhan berikan hikmat. Demikian juga kita mengingat dalam butir sila keempat Pancasila dituliskan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ternyata berhikmat menjadi alasan utama dalam memimpin agar tidak diskriminatif, melainkan bersifat adil dan aspiratif dalam kemajemukan. Jemaat Tuhan, hikmat jadi prinsip hidup bersama semua warga negara Indonesia dan landasan filosofis bermusyawarah. Apakah saudara mengerti arti kata dan tujuan hikmat? Apa makna berhikmat dari atas dalam nas hari ini? Yang pertama, hikmat adalah suatu ukuran yang melampaui kecerdasan manusia yang tidak cukup hanya aspek kognitif, yaitu pintar berdasarkan geliat akal nalar rasional. Tidak cukup hanya aspek afektif, pintar karena geliat watak perilaku yang bersumber dari perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Juga tidak cukup hanya aspek psikomotorik,
Kecakapan bertindak dari hasil pengalaman belajarnya. Jemaat Tuhan, hikmat berasal dari bahasa Ibrani chokhmah yang berarti bijak, bijaksana. Hikmat bertalian erat dengan sikap takut, taat. Takut di sini dalam bahasa Ibrani yirat, yang bisa berarti ngeri, taat, atau hormat yang mendalam. Kata takut dalam kamus bahasa Indonesia berarti takwa, berasal dari bahasa Arab, yaitu sikap yang segan dan hormat. Hormat yang mendalam kepada Tuhanlah menjadi syarat utama untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan di sini bukan terbatas pada ilmu pengetahuan yang ilmiah, melainkan kearifan mengetahui apa yang baik dan benar. Kalau kita mengingat pengajaran Salomo, takut dalam arti hormat yang mendalam kepada Tuhan harus menjadi sifat dasar yang dimiliki setiap pribadi untuk meraih karakter diri, sifat diri yang bijaksana. Dengan takut dan hormat yang mendalam kepada Tuhan, maka apa yang menjadi tujuan hidup ini dapat diperoleh. Sebab Tuhan menjadi orientasi utama dalam menapaki jalan kehidupan ini, dan bukan harta kekayaan, bukan status sosial, dan bukan apapun. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, artinya tulus, asli, tulen, bukan rekayasa, dan bukan pura-pura. Selanjutnya, pendamai, artinya anti konflik pertikaian, menolak keonaran dan buruk sangka. Cinta persatuan, kesatuan, kedamaian. Peramah artinya menolak sok aksi, sok berwibawa, rendah hati, dan bersahabat. Penurut artinya suka keteraturan, ketertiban, dan disiplin yang dijalani dengan sukacita. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, artinya dermawan, relawan, setiawan, dan satriawan. Tidak memihak berarti adil dan tidak munafik, apa adanya, anti kepura-puraan, bersahaja. Inilah yang menjadi tekanan pada ayatnya yang ke-17 dalam Yakobus pasal 3 ini. Inilah ciri sikap hidup berhikmat dari atas. Yang kedua, orang yang takut kepada Tuhan menyadari dengan jelas apa maunya Tuhan dalam hidupnya agar dilakukan, bukan apa maunya nafsu keinginanku yang harus terjadi. Sebab kalau sampai ini yang dilakukan, maka murka Tuhan bisa datang. Jadi dengan membangun sikap dan perbuatan yang baik dan benar, dengan berhikmat, maka ini menjadi indikator sikap yang takut dan hormat kepada Tuhan. Jika takut pada Tuhan tidak ditempatkan di awal dalam proses berhikmat, berpengetahuan, berelasi dalam hidup bersama, maka dapat dipastikan itu adalah hikmat palsu dari bawah yang menyesatkan hidup. Yang ketiga, hikmat dari atas karena takut pada Tuhan meliputi keutuhan hati, pikiran, dan perasaan yang bernas, yang bersih. Semua orang punya hikmat sebagai karunia dari Tuhan. Hanya saja kepekaan juga pilihan setiap orang bisa berbeda
untuk menyadarinya dan mendayagunakan hikmat. Hikmat itu sangat berharga, bahkan melebihi kekayaan materi, kekuasaan, dan umur panjang. Demikian pula Salomo mengingatkan kita dalam teladan yang begitu baik. Dalam pengalaman hidupnya membenarkan fakta ini, di mana ia meminta kepada Tuhan dalam doanya bukan harta, bukan kekuasaan, dan juga bukan umur panjang, tetapi berikanlah hamba-Mu ini hikmat. Dan ternyata Allah memberikan tidak hanya hikmat, selanjutnya diberikan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tuntunan pengajaran bersumber dari Yakobus ini, maka kita diingatkan bahwa orang melakukan korupsi dan berbagai kejahatan lain sesungguhnya didasari oleh rasa takut dalam diri yang jauh lebih besar daripada keyakinannya pada kuasa Tuhan. Takut miskin, maka jadi pencuri. Takut kehilangan posisi, maka manusia jadi bertangan besi. Takut keadaan diri yang sebenarnya, maka jadi manusia yang jaga gengsi dan sok aksi, meskipun jadi pembual dan penipu. Karena itu jemaat Tuhan, hiduplah dengan berhikmat, takut pada Tuhan untuk mengawali proses hidup dan karya kita yang benar saat ini, sehingga dapat meraih cita-cita dalam hidup yang diberkati Tuhan. Percayalah dan lakukanlah segala sesuatunya dengan berhikmat, dengan proses yang benar, maka hasilnya pun pasti benar dan diberkati. Selamat berhikmat dan selamat berproses dalam hidup ini dengan hikmat yang bersumber dari Tuhan. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus menyertai Immanuel. Amin.